menyampaikan hasil penelitian saya berjudul analisis kemampuan penalaran matematis dan kesalahan ditinjau dari resiliensi matematis. Adapun latar belakangnya, yang pertama adalah kemampuan penalaran matematis. Pentingnya kemampuan penalaran matematis menurut Handayani dan Dataningsih pada tahun 2019 adalah karena dengan kemampuan ini, siswa mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian, fakta di lapangan, ternyata masih kurangnya kemampuan penalaran matematis yang dimiliki siswa. Adapun kesulitannya ini dalam hal mengerjakan soal, terutama dalam materi SPLDV. Seringkali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita. Kesulitan dapat dilihat dari kesalahan yang dilakukan siswa. Kemudian untuk selanjutnya dilakukanlah menganalisis kesalahan. Menganalisis kesalahan ini merupakan usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa menurut Sari pada tahun 2016. Kesalahan berdasarkan prosedur Newman merupakan tahapan untuk memahami dan menganalisis bagaimana siswa menjawab sebuah permasalahan yang ada pada soal. Nah, adapun inovasinya yaitu menggunakan resiliensi matematis. Kenapa menggunakan ini? Ini adalah untuk merangsang peningkatan kemampuan penalaran matematis, dan dengan resiliensi matematis siswa dapat mengatasi berbagai kesalahan. Terbukti dari beberapa hasil penelitian, yaitu siswa dengan resiliensi matematis tinggi dapat mengatasi berbagai kesalahan atau kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kemampuan penalaran siswa ditinjau dari resiliensi matematis, kemudian bagaimana kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal ditinjau dari resiliensi matematis. Kemudian tujuan masalahnya yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran siswa dengan resiliensi matematis. Yang keduanya adalah untuk mendeskripsikan kesalahan siswa dengan resiliensi matematis dalam menyelesaikan soal kemampuan penalaran. Untuk definisi operasionalnya yaitu yang pertama, kemampuan penalaran matematis merupakan suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta, menelaah untuk menarik kesimpulan, kemudian atau proses berpikir dalam rangka membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan beberapa pernyataan yang telah diasumsikan sebelumnya. Yang keduanya adalah kesalahan. Kesalahan merupakan penyimpangan yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu hal yang benar, yang sifatnya sistematis, konsisten, dan insidental pada daerah tertentu. Yang terakhir, resiliensi matematis merupakan sikap adaptif positif. Sikap positif ini yang dimaksudnya adalah percaya diri melalui usaha keras akan keberhasilan, kemudian ketekunan saat menemukan kesulitan. Yang ketiganya memiliki sifat ingin berdiskusi, dan yang keempatnya kemauan yang tinggi untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini resiliensi ini kemudian diklasifikasikan menjadi 3, yaitu resiliensi tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya pada bab 2, kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, fokus penelitian. Adapun kajian teorinya yaitu analisis kemampuan penalaran matematis, kemudian yang keduanya analisis kesalahan, yang ketiganya adalah resiliensi matematis, dan yang keempatnya adalah materi pembelajaran yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Dengan jenis metodenya yaitu
Studi kasus, kemudian pendekatannya adalah kualitatif. Untuk subjeknya, subjek dipilih 6 orang siswa kelas 10 TKRO SMK Lentera Bangsa tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Adapun proses pemilihan subjek sebagai berikut. Yang pertama, menentukan berdasarkan kriteria subjek penelitian. Yang keduanya adalah mengkelompokkan siswa berdasarkan kategori resiliensi tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya pada bab 3 teknik pengumpulan data, yaitu soal tes kemampuan penalaran. Soal yang diberikan adalah soal kemampuan penalaran dengan materi SPLDP. Selanjutnya kuesioner atau angket. Angket ini untuk mengukur atau mengklasifikasikan resiliensi matematis. Yang ketiganya adalah wawancara tidak terstruktur. Pada bab 3 selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitiannya ada dua, instrumen utama dan instrumen pembantu. Instrumen utama yaitu peneliti itu sendiri. Yang kedua adalah instrumen pembantu, ada tiga, yaitu yang pertama angket resiliensi matematis, yang kedua soal tes kemampuan penalaran matematis, yang ketiganya adalah wawancara tidak terstruktur. Selanjutnya pada bab 3 yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini yang pertama reduksi data. Adapun reduksi datanya yaitu mengevaluasi data, kemudian mentransformasikan hasil pekerjaan siswa, selanjutnya yang ketiganya yaitu hasil wawancara disederhanakan. Kemudian untuk penyajian datanya, yang pertama menyajikan hasil angket, kemudian yang keduanya menyajikan hasil tes penalaran, yang ketiganya adalah menyajikan hasil wawancara, yang keempatnya adalah menggabungkan antara hasil tes dan wawancara. Dan yang terakhir pada teknik analisis data yaitu menarik kesimpulan. Selanjutnya pada bab 4 ini membahas tentang hasil dan pembahasan. Adapun hasil dan pembahasan ini yang pertama adalah resiliensi tinggi. Resiliensi tinggi ini mempunyai dua subjek, subjek yang pertama dan subjek yang kedua. Ini hasilnya tidak jauh beda atau sama, hampir sama. Yang membedakannya adalah subjek yang kedua dalam penarikan kesimpulan tidak menambahkan keterangan yang lebih lengkap. Pada subjek yang pertama ini, mohon maaf, pada subjek yang kedua mengalami kesalahan dalam menentukan jawaban akhir atau encoding. Selanjutnya, pada bab 4 hasil dan pembahasannya, yaitu untuk resiliensi sedang, subjek dengan resiliensi matematis sedang yang pertama dan yang kedua juga tidak jauh beda. Ini mungkin bukan hampir sama tapi sama ya, yaitu kemampuan melakukan manipulasi untuk indikatornya, maaf ya, untuk indikator kemampuan penalaran matematisnya yaitu yang pertama melakukan manipulasi matematika, yang keduanya adalah mengajukan dugaan, yang ketiganya adalah memberikan kesimpulan. Adapun untuk kesalahannya, kedua subjek resiliensi sedang ini mengalami kesalahan dalam operasi hitung, sehingga kedua subjek tersebut dapat dikatakan mengalami kesalahan dalam proses menyelesaikan soal atau proses skill error. Dan kedua subjek resiliensi sedang ini mengalami kesalahan memberikan kesimpulan, artinya kedua subjek ini mengalami kesalahan dalam penentuan jawaban akhir atau encoding error. Yang terakhir pada bab 4 hasil dan pembahasan yang terakhir yaitu resiliensi rendah. Subjek dengan resiliensi rendah hanya memenuhi dua indikator kemampuan penalaran, bahkan subjek resiliensi matematis rendah kedua hanya memenuhi satu indikator saja, yaitu
pada kemampuan memanipulasi matematika. Sedangkan untuk subjek yang pertama dengan resiliensi matematis rendah memenuhi indikator, yaitu yang pertama, subjek dapat mengidentifikasi yang diketahui dan yang ditanyakan dalam menyelesaikan soal, atau dikatakan dengan kemampuan memanipulasi matematika. Yang keduanya adalah dapat mengajukan dugaan. Subjek dapat mengubah soal ke dalam simbol dan dapat merencanakan rumus. Selanjutnya pada bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang mempunyai resiliensi tinggi cenderung mempunyai kemampuan penalaran matematis yang tinggi dan lebih sedikit melakukan kesalahan. Kemudian sedangkan subjek yang memiliki resiliensi matematis rendah, maka kemampuan penalaran matematis rendah dan lebih banyak melakukan kesalahan. Adapun sarannya yaitu yang bagi guru perlu melakukan usaha-usaha agar siswa memiliki resiliensi dalam pembelajaran matematika. Kemudian bagi siswanya, siswa perlu terus aktif dalam memelihara dan meningkatkan resiliensi mereka. Yang ketiganya bagi peneliti lain yaitu perlu diadakannya penelitian lebih lanjut terkait penelitian resiliensi dalam hubungannya dengan kemampuan penalaran matematis, akan tetapi dengan materi yang berbeda. Ya, sekian penyampaian hasil penelitian saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.